Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Perkenalkan, saya Syafiqul Muharram. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang teori motivasi dalam mata kuliah perilaku organisasi yang dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Sobiqul Khisom MPD. Maka setelah ini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengetahui tentang definisi motivasi, mari kita ketahui dalil yang menjelaskan tentang motivasi, yaitu dalam surat Yusuf ayat 87 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu la yai'asu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Nah, dari sini sudah jelas bahwasannya Allah itu memberikan semangat kepada kaum muslimin untuk bersemangat dalam mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dilanjut dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jiz. Bersemangatlah melakukan hal yang bermanfaat untukmu dan mintalah pertolongan pada Allah serta jangan engkau malas. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita agar bersemangat dalam melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita. Contohnya, apabila kita seorang guru, maka kita harus bersemangat dalam memberikan ilmu kepada murid kita. Apabila kita seorang pelajar, maka kita harus semangat dalam menuntut ilmu. Setelah kita bersemangat, jangan lupa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kelancaran dalam hal-hal yang kita akan lakukan. Serta jangan engkau malas dan hindari sifat malas ini. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui dasar-dasar dari dasar-dasar dalil dari teori motivasi, maka kita lanjut dengan definisi motivasi. Adapun definisi motivasi ini ada berbagai macam versi. Di sini saya akan menyebutkan satu definisi, yaitu motivasi adalah konsep yang kita gunakan untuk menggambarkan kekuatan bertindak pada atau di dalam setiap individu yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku. Nah, itu definisi dari motivasi. Selanjutnya, setelah kita mengetahui definisi motivasi, maka kita lanjut dengan teori-teori motivasi. Nah, di sini ada seorang ahli yang bernama Abraham Maslow. Dia mengemukakan teori hierarki kebutuhan, bahwa manusia di tempat kerjanya dimotivasi oleh suatu keinginan untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang ada di dalam diri seseorang. Nah, Maslow itu mengatakan bahwasannya hierarki kebutuhan manusia itu ada 5. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis. Ini adalah kebutuhan manusia yang paling dasar dan kebutuhan untuk dapat hidup. Lalu yang kedua adalah kebutuhan keselamatan dan keamanan. Maka setelah terpenuhi kebutuhan fisiologis, dan muncullah kebutuhan safety and security, yaitu keselamatan dan keamanan. Dilanjut dengan yang ketiga, yaitu kebutuhan sosial. Dan ini muncul setelah kebutuhan pertama dan kebutuhan kedua itu terpenuhi. Dilanjut dengan yang keempat adalah kebutuhan penghargaan. Nah,
Kebutuhan ini meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, dihargai atas prestasi seseorang, dan pengakuan atas kemampuan dan keahlian seseorang. Lalu yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri, dan ini berkaitan dengan proses pengembangan akan potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Nah, 5 ini menurut Maslow, teori hierarki kebutuhan. Nah, setelah kita mengetahui teori dari Maslow, ternyata ada teori lain dari Alderfer's ERG teori. Nah, kalau dari Alderfer ini menganggap bahwa kebutuhan manusia itu hanya 3 hierarki kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan eksistensi. Maksudnya apa? Kebutuhan eksistensi berupa semua kebutuhan yang termasuk dalam kebutuhan fisiologis dan material. Dan kebutuhan rasa aman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu kebutuhan akan keterkaitan. Kebutuhan ini sama dengan kebutuhan sosial dari Maslow. Nah, kebutuhan yang terkaitan meliputi semua bentuk kebutuhan yang berkaitan dengan kepuasan hubungan antar pribadi di tempat kerja. Lalu yang ketiga, kata Alderfer, yaitu kebutuhan pertumbuhan. Kebutuhan akan pertumbuhan meliputi semua kebutuhan yang berkaitan dengan pengembangan potensi seseorang, termasuk kebutuhan aktualisasi diri dan penghargaan dari Maslow. Jadi intinya, dari Alderfer ini menjelaskan bahwa hierarki kebutuhan manusia itu hanya 3. Nah, bisa dibilang semua dari yang Maslow telah sebutkan itu diringkas oleh Alderfer dalam 3 hierarki kebutuhan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu setelah kita mengetahui teori motivasi ini, bagaimana cara kita mengimplikasikan motivasi ini kepada karyawan yang apabila malas contohnya ya. Nah, di sini kita sebagai seorang manajer itu bisa memberikan motivasi kepada karyawannya, salah satunya dengan cara berkomunikasi terbuka, dan di sana bisa manajer itu bertanya kepada mereka apa tantangan mereka, apa kesulitan mereka dalam menjalankan tugas yang ada. Dan seorang manajer juga harus memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telah bekerja dengan baik, agar mereka itu semakin bersemangat karena mereka telah memberikan atau bekerja dengan sebaik mungkin. Lalu seorang manajer bisa mengevaluasi pekerjaan mereka, apakah mereka itu bekerja sudah bekerja dengan alur yang betul, atau masih ada yang keliru, atau mereka tidak melakukan pekerjaannya dengan SOP yang ada. Nah, di sini peran seorang manajer untuk mengevaluasi kinerja mereka. Oleh karena itu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kalian seorang manajer di luar sana, bahwa memang pentingnya motivasi bagi karyawan-karyawan di perusahaan atau dimanapun lembaga yang sedang Anda tempati. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.